Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Bu Guru Ayu. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran keempat. Fokus pembelajaran hari ini adalah muatan bahasa Indonesia, PPKN, matematika. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah mendengar teks laporan yang dibaca, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. 3. Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 5. Setelah membaca soal, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. 6. Setelah membaca soal, siswa mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran dengan benar. Pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli dari ikan bandeng sebenarnya berasal dari laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Nah, perhatikan teks bacaan berikut. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Yang dilakukan Edo ketika teman lainnya datang adalah tetap menawari temannya untuk makan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Yang sebaiknya dilakukan oleh ketiga teman Edo adalah tidak memaksakan keinginan untuk ikut membagi ikan yang dimiliki Edo, karena ikan itu hanya cukup untuk mereka berenam, Edo dan 5 teman lainnya. Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapatkan bagian yang sama? Untuk mendapatkan ikan yang sama, maka ikan Edo dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Berikutnya adalah menentukan ide pokok paragraf. Pengertian ide pokok paragraf yaitu gagasan utama dalam cerita. Cara menentukan ide pokok adalah mencari kalimat utama terlebih dahulu. Ide pokok kalimatnya bisa sama persis dengan kalimat utama atau bahkan lebih ringkas. Dalam sebuah paragraf, terdapat 1 kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Biasanya, ide pokok paragraf tertuang dalam informasi di kalimat utama pada paragraf. Berikutnya, perhatikan bacaan berikut dengan judul Bunglon. Paragraf pertama,
Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir di leher. Paragraf kedua. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, setelah membaca bacaan tersebut, silakan isi ide pokok dari tiap paragraf. Tentukanlah ide pokok di paragraf pertama. Ingat, cari terlebih dahulu kalimat utamanya. Berikutnya, paragraf kedua juga diisi ide pokoknya dan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, untuk mempermudah menjawab, mari kita cari kalimat utama dari tiap paragraf. Paragraf 1, yang manakah kalimat utamanya? Ingat, kalimat utama biasanya terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kita lihat paragraf 1 terdiri dari 3 kalimat. Jadi, yang manakah yang merupakan kalimat utama? Ya, kalimat utama terletak di kalimat pertama, yaitu bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Kalimat utama ini menjadi acuan untuk mengisi ide pokok di paragraf pertama. Ingat, ide pokok bisa sama persis seperti kalimat utama atau lebih ringkas. Untuk paragraf kedua memiliki 2 kalimat. Ya, pasti di antara 2 kalimat ini ada salah satunya yang termasuk kalimat utama. Menurut kalian, kalimat nomor berapa? Ya, betul sekali. Kalimat pertama adalah kalimat utamanya. Jadi, nanti dalam mengisi ide pokok paragraf kedua, kita berpatokan pada kalimat pertama, yaitu bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Berikutnya, kita akan mempelajari sila-sila Pancasila, makna sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang A, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang terakhir, berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan. Contoh penerapan nilai sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Dengan tekad baik dan bertanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Ada banyak jenis ikan yang harus kita tahu manfaatnya, karena dengan mengkonsumsinya sangat baik gunanya untuk kesehatan. Salah satunya adalah ikan bandeng. Di antaranya, manfaat ikan bandeng adalah sebagai berikut. 1. Mencegah penyakit jantung koroner dan kolesterol. 2. Baik untuk kesehatan ibu hamil dan janin. 3. Menunjang fungsi tulang dan gigi. 4. Menjaga fungsi penglihatan dan kekebalan tubuh. Perhatikan soal berikut.
Edo membawa kardus ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Ia membawa 4 kardus berisi 2 ikan dan 4 kardus berisi 3 ikan. Teman-teman Edo membaginya, sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Nah, berapa ikan bandeng asap yang akan dibawa mereka pulang ya? Baiklah, mari kita hitung. Ikan yang dibawa Edo ada 2. Yang pertama, 4 kardus yang berisi 2 ikan, berarti 4 dikali 2. Ditambah 4 kardus lagi berisi 3 ikan, artinya 4 dikali 3. Jadi, hasil perkalian dari 4 dikali 2 adalah 8, dijumlahkan dengan 4 dikali 3 adalah 12. Maka, seluruh ikan yang dibawa oleh Edo berjumlah 20 ikan. Total banyak ikan yang dibawa Edo adalah 20 ekor yang akan dibagi kepada 5 orang temannya, sehingga 20 ikan tersebut dibagi 5. Masing-masing mendapatkan 4 ikan bandeng. Atau dengan cara lain, kita jumlahkan dulu kedua perkalian ini, 4 dikali 2 dan 4 dikali 3. Kita jumlahkan. Setelah mendapatkan hasil, baru kita bagi 5. Nah, menjadi 20 dibagi 5, sama dengan 4. Jadi, mereka masing-masing mendapatkan 4 ikan dari Edo. Nah, anak-anak, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, 340 dikurangi dalam kurung 3 kali 60. Jadi, yang kita lakukan pertama adalah mengalikannya. Jadi, 340 dikurangi hasil perkaliannya yaitu 180. Mendapatkan hasil 160. Soal berikutnya, kita juga kerjakan dahulu dalam kurung, walaupun dia hanya penjumlahan. Jadi kita jumlahkan, dapatkan hasil 88, kita bagi 4, hasilnya adalah 22. Soal ketiga, ada perkalian, ada pembagian. Kita kerjakan juga yang dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 80 dikalikan 2. 2 didapat dari 8 dibagi 4. Hasilnya adalah, hasil 80 dikali 2 adalah 160. Soal terakhir, 10 ditambah 60 dikali 16 dibagi 4. Jadi kita jumlahkan dulu, hasilnya adalah 70, dan ini kita bagi, hasilnya adalah 4. Hasil tersebut kita kalikan, mendapatkan hasil 280. Nah, untuk menjawab soal yang Bu Guru berikan ini, kalian bisa berpatokan pada contoh soal yang ada di sebelahnya. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah hampir saja menyelesaikan pembelajaran kita. Sebelumnya, Bu Guru ingin bertanya, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Ya, yang pertama, menemukan beberapa contoh penerapan nilai sila keempat Pancasila. Kedua, menemukan ide pokok paragraf. Dan yang ketiga, menyelesaikan operasi hitung campuran. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.